السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته، خصوصا إلى الروح شيخ أبو الليث السمرقندي من صنع هذا الكتاب، شيء لله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bertemu lagi dalam rangkaian kajian maghrib. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari kitab Tanbihul Ghafilin. Sebagaimana seperti biasanya, hari ini kita akan belajar tentang bab ma jaa fi khaufillahi ta'ala. Pentingnya memelihara perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut di sini tanda kutip. Nanti penjelasannya sebagaimana penjelasan para alim ulama yang dinukil dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana al-faqih Abu Ja'far, telah bercerita kepada kami al-faqih Abu Ja'far. Haddatsana Ishaq ibnu Abdurrahman, telah bercerita kepada kami dari Ishaq ibnu Abdurrahman al-Qari, seorang ahli pembaca. Haddatsana al-Harith ibnu Abi Usamah, telah sampai dari Harith bin Abi Usamah. Haddatsana Dawud, telah bercerita kepada kami Dawud ibnu Al-Muhbir an Maysarah, dari Maysarah. An Muhammad bin Zaid, dari Muhammad bin Zaid. An Sa'id bin al-Musayyib, dari Sa'id bin Musayyib. Anna Umar, bahwasanya Umar radhiyallahu an wa Abi ibn Ka'ab, dan Ibnu Ka'ab, wa Abu Hurairah, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka. Suatu ketika Umar dan Ibnu Ka'ab serta Abu Hurairah, ketiganya datang bersamaan. Dakhalu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mereka masuk ke ruangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka mereka berkata atau bertanya, Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, man a'lamun nas, siapa orang yang paling pandai? Sapa wong kang paling cerdas utawi kang paling pandai? Ketiganya bertanya kepada Rasulullah. Qala, maka Rasulullah bersabda atau menjawab pertanyaan ketiga sahabat ini, Al-aqil,
Orang yang paling banyak pengetahuannya adalah al-aqil, yakni orang yang senantiasa berfikir atau orang yang memiliki kepandaian. Qalu, maka mereka bertanya lagi, ya Rasulullah, man a'budun nas, ay man a'budan nas, sahih, man a'budun nas, siapakah orang yang paling banyak beribadah kepada Allah dari kalangan manusia? Qala, maka Rasulullah menjawab, al-aqil, sekali lagi al-aqil, yakni orang yang senantiasa bertafakkur, orang yang memiliki kepandaian atau orang yang berakal. Jangan bersambung ngajinya ini. Al-aqil maknanya apa? Maksudnya apa? Nanti bisa salah paham. Qalu, maka mereka bertanya lagi. Siapa mereka ini? Sahabat siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu an, Ibnu Ka'ab dan Abu Hurairah. Man afdhalun nas, siapa orang yang paling utama? Qala, maka Rasulullah bersabda sekali lagi, al-aqil adalah orang yang akil atau yang berakal, orang yang pandai. Qalu, ya Rasulullah, maka mereka pun menjawab, alaysal aqilu man tammat muru'atuhu, ya Rasulullah, bukankah orang yang akal itu orang yang memiliki kepandaian di atas rata-rata? Wa dhaharat fasahatuhu, dan lisannya itu fasih dalam berkata-kata. Wajadat qaffuhu, dan tangannya ini ringan untuk memberi. Wa 'azumat manzilatuhu, dan kedudukannya besar di kalangan manusia. Jadi suatu ketika, sekali lagi ada 3 sahabat datang ke Rasulullah menanyakan tentang man a'lamun nas, siapa orang yang paling pandai, yang paling banyak pengetahuannya. Rasulullah jawab, al-aqil. Man afdhalun nas, siapa yang paling afdal dari kalangan manusia? Rasulullah menjawab lagi, al-aqil, orang yang paling berakal. Man a'budun nas, siapa yang orang yang paling banyak beribadah kepada Allah? Rasulullah jawab lagi, al-aqil. Maka para sahabat ini sedikit menyanggah, ya Rasulullah, al-aqil itu masyhur atau terkenal di kalangan manusia itu orang yang otaknya cerdik, cerdas. Dan biasanya orang yang otaknya cerdas itu lisannya fasih, pandai dalam mengutarakan kalimat-kalimat, dan tangannya mudah memberi. Kemudian di kalangan manusia otomatis orang yang berakal adalah kedudukannya dimuliakan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyanggah pendapat yang masyhur di kalangan manusia tentang orang yang pandai. Apa pendapat Rasulullah tentang orang yang akil, yang paling pandai, yang paling cerdik? Bukan hanya cerdik, tapi dia beruntung. Maka pentingnya kita menyamakan
cara pandang sebagaimana cara pandangnya Rasulullah. Cara berfikir sebagaimana cara berfikirnya Rasulullah. Kalau pengen hidupnya selamat dunia akhirat, yang sudah benar-benar teruji keselamatannya, yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala sosok tersebut adalah sosok suri tauladan bagi kita, maka kita pun harus mengikuti cara pandangnya beliau. Sebagaimana ini merupakan salah satu sunnah yang mesti diikuti oleh umatnya. Minimal ada 3 sunnah yang perlu kita ikuti dari Rasulullah yang dikumpulkan oleh para alim ulama. Pertama, surah, cara Rasulullah berpakaian, cara Rasulullah merawat badannya. Kalau kita mengaku umatnya Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, maka ikutilah sebagaimana Rasulullah merawat badannya. Sebagaimana Rasulullah cara berpakaian. Maka ini namanya surah yang mesti diikuti oleh umatnya. Yang kedua adalah sirah, cara hidupnya Rasulullah. Sekali lagi, kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka cinta itu mesti dibuktikan dengan amal dan perbuatan. Maka hendaknya kita mengikuti cara hidupnya Rasul, tidurnya sebagaimana tidurnya Rasulullah, makannya sebagaimana makannya Rasulullah, masuk kamar mandinya sebagaimana masuk kamar mandinya Rasulullah. Maka itu sirah cara hidup Rasulullah. Dan yang terakhir yakni sirah, cara pandang, cara berfikir, qalbun dan rohaninya Rasulullah mesti kita ikuti kalau pengen bahagia dunia akhirat. Ngikutinya gimana, Ang? Kita kan nggak tahu apa yang ada di dalam isi hati Rasulullah. Kita tahu melalui apa? Melalui Al-Quran, melalui lisannya para alim ulama yang beliau belajar dari gurunya dan gurunya sampai kepada para sahabat radhiyallahu anhum, dan para sahabat radhiyallahu anhum belajar kepada Rasulullah. Maka pentingnya di sini kita jangan jauh-jauh dari alim ulama. Barang siapa yang gemar ibadah, maka hendaknya harus mencari ilmu. Maka ibadah, kualitas baik dan buruknya ditentukan dengan ilmu. Barang siapa yang suka mencari ilmu, maka mesti punya guru, mesti dekat dengan para alim ulama. Tidak boleh belajar sendiri. Kenapa demikian? Man laysa lahu syaikhan fasyaitanu syaikhan. Yang ada gurunya saja kadang-kadang masih malas-malasan, masih terbuai, masih terombang-ambing kolbunya, apalagi yang enggak ada gurunya. Maka kata para alim ulama, barang siapa yang mencari ilmu tidak ada gurunya, asal comot saja melalui media sosial, dari Facebook, dari Twitter, dari YouTube, ini itu tanpa mengetahui istinbatul hukumnya, tanpa mengetahui sebab-sebab gimana prakteknya, maka syaitan yang akan menjadi gurunya. Bukannya dia semakin giat beribadah, bukannya akhlaknya semakin baik, bukan qalbunya semakin dekat kepada Allah, justru semakin dia membaca semakin gelisah. Maka hati-hati yang seperti ini. Ayo mendekat. Kata para alim ulama dalam kitab Sirajul Munir, bab ikramul muslimin, di antara kewajiban kita adalah mengikram, memuliakan para alim ulama.
Limadha? Kenapa? Li'annal ulama warathatul anbiya. Semua nabi itu tidak mewariskan harta. Semuanya nabi itu hanya mewariskan ilmu yang diwariskan kepada para alim ulama. Maka kita muliakan ulama karena memuliakan Rasulullah. An-nazurul ulama, di antara ikramnya adalah kita menziarahi para alim ulama, dekati mereka. Jangan menjauh, jangan takut. Takut marang di dimang kok batuknya dibaca. Dibaca apa? Ada tulisannya di sini kafaro gitu. Takut marak-marak ang di dimang wonge lurus bae. Melekannya kudu meneng bae bari zikir. Jangan takut, dekati. Takut marekang ustad mah. Jangan. Ya. Karena ada keberkahan insyaallah. Ya. Marekang di mah ada di pikirannya akhirat bae, maning-maning akhirat. Jadi urip ning dunya gelati dunya rada ora fokus. Justru karena kita memikirkan akhirat, dunia akan datang dengan sendirinya. Ibarat kita nanam padi, maka rumput pun tumbuh. Tapi kalau kita nanam rumput, maka mustahil padi akan tumbuh. Kecuali padi cacar-cacaran encak luwian wong panenan. Kan gitu. Ya. An-nazurul ulama, maka berziarah, dekati para alim ulama. Anas'alahum 'anil masailid dunyawiyah wal ukhrawiyah. Tanyakan kepada mereka tentang urusan dunia dan akhirat. Barangkali ada pekerjaan kita yang penghasilnya sebulan puluhan juta, tapi kok ngerasanya hidup ini enggak nyaman. Ya. Sudah jalan-jalan ke sana kemari, ya. Kadang-kadang keluar kota, dalam kota ke puncak, tapi balik lagi ke rumah angger. Jalan-jalan ngerasa hambar. Maka dekati para alim ulama, apa yang salah dengan hidup saya? Barangkali tidak ada yang salah. Mungkin qalbunya yang salah, yang kurang dekat dengan Allah. Barangkali qalbunya yang membenci para alim ulama. Suara dangdut lebih ia sukai ketimbang suara ngaji. Hati-hati. Maka Rasulullah pun meluruskan cara pandangnya para sahabat radhiyallahu anhum yang datang ke beliau. Siapa orang yang pandai itu? Kata para sahabat, orang yang pandai itu orang yang cerdik, orang yang lisannya fasih dalam berkata-kata. Biasanya orang seperti ini mereka mulia di hadapan manusia, kata para sahabat radhiyallahu anhum. Kata Nabi apa? Wa inna kulla dzalika lamma mata'ul hayatid dunya. Orang yang pandai yang hakiki, orang yang cerdas yang hakiki, kata Nabi, semua itu apa yang kalian utarakan dimuliakan oleh orang banyak, posisinya bagus, lisannya pandai berkata-kata, fikirannya cerdik, itu hanya hiasan yang ada di dunia. Wal akhirah 'inda rabbika lil muttaqin. Tapi orang yang pandai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ia yang senantiasa mengutamakan kehidupan akhirat, al-aqil al-muttaqi. Dia bukan hanya pandai, tapi pandai dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada kaul yang masyhur di kalangan kita, al-aqil man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut.
Orang yang pandai adalah orang yang menahan hawa nafsunya, baik syahwat dunia maupun syahwat yang bersifat fahsya dari dalam dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan ia senantiasa beramal untuk kepentingan kehidupan dia nanti di hari akhirat setelah mati. Maka hayu diluruskan cara pandangnya kita sebagaimana cara pandangnya Rasulullah, yakni al-aqil al-muttaqi. Apa gunanya coba kalau pandai fikirnya tapi enggak bertakwa pada Allah? Yang ada ia akan membohongi orang yang lemah, membohongi orang yang bodoh, menganiaya orang yang lemah. Maka seorang mukmin al-aqil al-muttaqi, berakal dan bertakwa, wa amila lima ba'dal maut, yang setiap amalnya itu dia niatkan untuk bekal dia di hari akhirat. Maka kalau semua orang yang pandai yang ada di dunia ini memiliki rasa seperti itu, semuanya akan merasa diawasi oleh Allah. Yang pandai berdagang tapi dagangnya al-muttaqi, selain pandai juga bertakwa, maka dagangnya jujur, enggak akan bohong. Enggak mungkin ayam tiren dibilang ayam baru disembelih, enggak mungkin. Enggak mungkin timbangan 1 kilo bilangnya 2 kilo. Pejabat yang pandai bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, setiap kebijakannya akan kebijakan menjadi maslahatul umat, bukan hanya sekedar tanda tangan, bukan hanya sekedar keuntungan, bukan hanya sekedar memikirkan balik modal. Ya. Maka sepandai-pandai kalian tidak dianggap pandai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kalian tidak memikirkan hari akhirat. Apa gunanya kalian memiliki semua yang ada di dunia ini? Coba bayangin. Punya harta, punya mobil, punya motor, punya aset yang banyak, tapi nanti mati dia masuk neraka selamanya. Mau enggak kayak gitu? Pengen beli? Depal, sugih, Allah punya segalanya, hidupnya tersenyum terus, tapi suatu ketika ajal datang, mati, masuk neraka, cash tanpa hisab selamanya. Mau enggak? Mau enggak? Na'udzubillah. Maka orang yang demikian bukan orang yang pandai. Sebaliknya, hidupnya di dunia sederhana, pakai baju sederhana, jajan sederhana, kendaraan sederhana, pakai sandal kendaraannya, tapi mati dia masuk surga tanpa hisab. Mau nggak kayak gitu? Pengen? Sederhana tapi. Maka dalam pandangan orang mukmin sejati yang qalbunya dekat kepada Allah, tidak penting dengan zahir yang ada di badan kita. Maka apa yang ada di badan kita adalah karunia dari Allah yang mesti kita syukuri. Kita kaya itu artinya atas izin Allah, maka bahagialah dengan kekayaan, menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang dekat dengan fakir miskin, dengan anak yatim. Kalau kita miskin, maka itu pun atas karunia Allah dan izin Allah. Apalagi yang namanya miskin
laisal miskin man laisa lahul mal, walakin miskin qalb. Miskin itu bukan yang enggak punya harta, tapi miskin itu adalah miskin qalbun. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah menyandingkan kata aghna dengan kata wa huwallazi adhaka dan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kamu tersenyum dan menjadikan kamu sedih. Wa huwallazi ahya wa amut, dan Allah yang menghidupkan kamu, yang mematikan kamu. Tapi pas bagian wa huwallazi aghna, dan Allah yang menjadikan kamu kaya, kemudian Allah juga menjadikan kamu ternyata bukan miskin, kata Allah dalam pasangan kaya. Apa? Huwallazi aghna wa aqna. Allah yang menjadikan kamu orang yang kaya, dan Allah yang menjadikan kamu orang yang cukup. Maka pasangannya kaya adalah dengan syarat kolbunya merasa bersyukur. Jangan lantas pemasukan 50.000, jajannya 100.000. Ini yang jadi masalah. Jangan lantas kita diberikan rizki oleh Allah 100.000, kita ngarepnya 500. Ini yang membuat kita enggak bahagia. Jangan lantas kita dikaruniakan oleh Allah makannya pakai orek, tapi setelah datang oreknya kita berharap pizza, kan gitu. Maka ini yang membuat enggak bahagia, ya. Maka kata Nabi, siapa itu al-aqil? Al-aqil adalah al-muttaqi di sisi Allah, mereka yang mengutamakan kehidupan akhirat. Wa in kana fid dunya khasisan danian, walaupun kehidupan mereka di dunia itu menjadi orang yang rendah, bahkan terhina. Allah. Maka poin kita di sini, terhina di mata manusia belum tentu di mata Allah. Rendah di mata manusia, ada pesta besar dia enggak diundang, kedatangannya enggak diharapkan, kepulangannya enggak di say goodbye gitu. Tapi di mata Allah belum tentu. Maka kata Nabi, meskipun orang-orang yang seperti ini di dalam kehidupan dunianya dianggap rendah oleh orang, tetapi ternyata di keheningan malam dia bangun, dia bermunajat kepada Allah, dia minta ampun kepada Allah. Dengan segenap jiwa dan raganya dia berusaha mendekatkan diri pada Allah. Badannya masih kuat dia gunakan untuk mendekat pada Allah dengan puasa. Lisannya masih fasih dia gunakan untuk murajaah, menghafal Quran. Meskipun kedatangan para hafiz-hafiz Quran ini enggak diharapin dalam suatu majelis dunia, tapi ternyata di hadapan Allah paling mulia. Maka jangan berkecil hati yang di sini hafalannya sudah 5 juz, 20 juz, 2 juz. Maka itu istimewa di hadapan Allah. Meskipun banyak di kalangan kita yang belum faham, buat apa sih kamu ngafal Quran? Buat apa sih kamu susah-susah payah murojaah? Ditanyakan buat apa? Ini adalah perintah Allah. Maka aku gunakan luang dan waktuku, fikirku untuk berusaha menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah. Itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Bentar lagi Isya nih. Wa Malik bin Dinar, dan Malik bin Dinar meriwayatkan, rahimahullah, Allah merahmati beliau. Qala, beliau berkata, idza arafa ar-rajulu min nafsihi alamatal khauf, apabila seseorang itu telah mengenal dirinya dengan betul-betul,
tanda-tanda khauf atau tanda-tanda rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alamatar raja, dan tanda-tanda pengharapan. Seorang mukmin itu minimal harus punya dua rasa. Pertama rasa khauf, kedua rasa raja. Rasa khauf di sini apa maknanya? Kata Syekh Malik bin Dinar, amma alamatul khauf fajtinabu ma nahallahu anhu. Seorang mukmin pasti harus mempunyai rasa khauf atau harus mempunyai rasa takut. Apa rasa takutnya? Yakni hendaknya dia mengaplikasikan dengan menjauhkan dirinya dari segala larangan Allah. Maka Ang Didi sering bilang, kita boleh takut, kita boleh khawatir, tapi dengan syarat takut dan khawatirnya itu kalau kita melakukan maksiat. Kalau diri ini tidak dalam keadaan taat pada Allah, maka boleh kita khawatir. Gak punya duit, jangan khawatir selagi diri ini taat pada Allah, gak usah khawatir. Innallaha ma'al, Allah itu akan senantiasa menemani orang yang takwa. Hari ini kerjaan belum jelas Ang, lulus sekolah nih, belajar 12 tahun, belajar MTK rumit, belajar fisika, apalagi keluar Ang jadi satpam, gak ada hitung-hitungannya sama sekali. Alhamdulillah, syukurin, gak perlu takut. Takut itu kalau kamu maksiat pada Allah. Takut itu kalau kamu hari ini gak duduk di majelis ta'lim. Takut itu kalau hari ini kamu gak minum air putih, tapi minum air putih yang diracik. Air putih juga yang, tapi diracik. Itu takut. Maka rasa takut seperti ini harus dimiliki seorang mukmin, dan tidak lebih daripada itu. Rasa takutnya udah di sini aja. Miskin gak perlu takut, yang penting taat pada Allah. Punya duit banyak gak perlu takut, yang gak takut orang banyak duitnya. Yang kedua, seorang mukmin juga harus punya roja namanya, punya rasa roja, pengharapan. Apa pengharapannya? Diaplikasikan dengan apa? Bil amal bima yardha, dengan kita beramal, ibadah, dengan diniatkan untuk mengharap ridha Allah. Jadi kalau hari ini hati kita gundah gulana, harus punya dua rasa itu. Barangkali kita takutnya bukan pada Allah, tapi takut miskin, tapi takut nggak naik kelas, tapi takut nggak diterima di Koreanya. Nggak usah takut, Allah akan lancarkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.